Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan. InsyaAllah jemaah maghrib yang telah berhadir karena Allah, dan mudah-mudahan kehadiran kita tercatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam ini kita akan menyambung pelajaran kita di dalam kitab Adabul Mufrad milik Imam Al-Bukhari, dan kita masih membahas di dalam bab berbakti kepada orang tua. Malam ini pembahasannya tentang layyinil kalam liwalidayhi, yaitu tentang hendaknya seseorang berbicara dengan lemah lembut kepada orang tuanya. Dicantumkan oleh Imam Bukhari salah satu hadis yang sahih dari Tailasah bin Mayyas qal. Jadi Tailasah berkata, salah seorang sahabat, beliau berkata, kuntu ma'an najadat fa asabtu zunuban la araha illa minal kabair. Aku pernah tinggal dengan salah satu suku. Jadi kata Tailasah, dia pernah bergaul dalam satu lingkungan, satu desa, satu suku, yang suku tersebut disebut dengan Najadat. Fa asabtu zunuban, dan aku merasa bahwa aku telah melakukan salah satu dosa, la araha illa minal kabair, dan aku merasa dosa itu adalah dosa besar. Fazakartu zalika li ibni Umar, lalu aku melapor, curhat, menceritakan masalah kepada Ibnu Umar. Yang dimaksud adalah Abdullah bin Umar, yaitu anaknya Umar radhiyallahu anhu. Jadi dia cerita apa? Dia cerita, wahai Ibnu Umar, aku pernah melakukan dosa, dan yang kulakukan adalah salah satu dosa besar. Dia mengatakan bahwa dia melakukan dosa besar, tapi tidak disebutkan apa dosanya di sini. Dan ini Ibnu Umar bertanya kepadanya, qala ma hiya, apa dosa yang kamu lakukan? Qultu kaza wa kaza, dosanya begini dan begini. Artinya dia tidak menceritakan, di sini tidak disebutkan dosanya. Qala, ketika Ibnu Umar selesai mendengarkan cerita dari Tailasah, lalu dia berkata, laisat hazihi minal kabair, yang kamu lakukan itu tidak termasuk ke dalam dosa besar. Jadi walaupun enggak diceritakan apa dosanya, tapi Ibnu Umar setelah mendengarkan cerita dari Tailasah, dia menyebutkan yang kamu lakukan bukan dosa besar. Jadi Bapak Ibu maka Allah, kalau begitu kita harus faham lebih dahulu dari pelajaran hadis ini, dalam syariat Islam
itu ada dosa besar yang disebut dengan kabair atau ismun atau zambun. Itu dosa besar, penyebutan kepada dosa besar. Ada yang saghair, dosa kecil, biasanya disebut dengan saghair atau kadang-kadang disebut dengan khati'ah, kesilapan, kesalahan. Ini dosa kecil. Dari mana kita tahu dosa besar dan dosa kecil? Di dalam kitab Az-Zawajir dan kitab Al-Kabair disebutkan para ulama mendefinisikan dosa besar dan dosa kecil. Kalau dosa besar itu biasanya ciri-cirinya disebutkan oleh Allah dan Nabi dalam Al-Quran atau hadis-hadis Nabi, yang biasanya setelah menyebutkan satu dosa diiringi dengan ancaman, baik ancaman di akhirat neraka atau ancaman hudud. Itu termasuk dosa besar. Jadi kalau Allah bilang barang siapa melakukan ini maka dia akan mendapatkan azab pedih, itu berarti dosa besar. Barang siapa yang melakukan ini maka dia akan mendapatkan neraka, itu dosa besar. Dan ini banyak disebutkan ya. Kalau dosa kecil, ciri-cirinya kata para ulama, itu tidak disebutkan ancaman, tapi hanya disebutkan bahwa dia perbuatan buruk. Contohnya waktu Allah mengatakan innal mubazzirin kanu ikhwanas syayatin, mubazzir itu temannya syaitan. Allah tidak menyebutkan ancaman, Allah tidak menyebutkan potong tangan, disuruh rajam, tidak ada. Tapi kalau pencuri disuruh potong tangan, berzina disuruh rajam atau hudud atau cambuk 100 kali, itu dosa besar, ada ancaman. Tapi waktu menyebutkan tabzir, mubazir, Allah cuma menyebutkan yang melakukan tabzir temannya syaitan. Maka mubazir termasuk dosa kecil kata para ulama. Tapi dosa kecil bisa berubah jadi besar. Kapan? Ketika dianggap remeh. Dosa kecil bisa berubah jadi besar ketika dianggap remeh. Alah, menyanpih, itu bisa menyebabkan dosa itu menjadi dosa besar. Atau al-israr, dosa kecilnya diulang-ulang dengan sengaja bermain dengan tabzir yang enggak perlu dibeli. Ini bisa menyebabkan jatuh ke dalam dosa besar. Jadi Ibnu Umar waktu mendengarkan cerita orang ini, sahabat ini, dia mengatakan yang kamu lakukan bukan dosa besar. Lalu Ibnu Umar ingin mengklarifikasi yang namanya dosa besar, hunna tis'un. Ibnu Umar menyebutkan ada 9 dosa besar. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Umar. Tentunya tidak disebutkan semua, karena dosa besar dalam catatan para ulama setelah dikumpulkan dari ayat dan hadis, itu kalau kitab Al-Kabair punya Imam Zahabi 70 dosa besar. Kalau kitab Az-Zawajir punya Ibnu Hajar Al-Haythami, dua-duanya bermazhab Syafi'i, beliau mengumpulkan dosa besar mencapai 437 dosa besar. Jadi berbeda-beda cara melihat mana yang dosa besar dan dosa kecil. Di sini Ibnu Umar menyebutkan dosa besar itu ada pada 9 perbuatan. Dan ini tentunya diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Ibnu Umar adalah orang yang paling banyak, termasuk salah satu yang paling banyak meriwayatkan hadis, dan dia paling banyak bergaul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya Umar bin Khattab adalah salah seorang yang dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kata Ibnu Umar dari 9 dosa besar, al-isyraku billah. Jadi begini maksudnya, dia ingin mengatakan yang kamu lakukan itu bukan dosa besar. Dosa besar itu ada 9, yang kamu lakukan tidak termasuk yang 9 ini. Itu versi Ibnu Umar waktu menjelaskan.
Yang pertama, al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Ini jelas Pak. Cuma yang perlu kita fahami, syirik itu ada dua. Syirkul akbar, iaitu syirik besar. Ini langsung modelnya model seperti musyrik yang masuk golongan selain daripada ahlul kitab. Hindu musyrik, Buddha musyrik, Konghucu musyrik. Tapi waktu Allah menyebutkan Yahudi dan Nasrani, Allah menyebutkan ahlul kitab. Kalau sudah menyebutkan Yahudi dan Nasrani, Allah menyebutkan ahlul kitab. Makanya Allah membedakan kalimat ini, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab walal musyrikin. Jadi kalau disebut ahlul kitab baru disebut musyrik. Artinya ahlul kitab ini dibedakan oleh Allah. Pada dasarnya mereka agama murni milik Allah. Yahudi datangnya dari Nabi Musa alaihissalam, Nasrani datangnya melalui Nabi Isa alaihissalam. Ini agama langit, agama samawi, ditutup dan diupdate oleh agama yang dibawa melalui Nabi Muhammad, Islam. Dengan datangnya Islam, Yahudi Nasrani dibatalkan agamanya. Tapi Allah ingin mengatakan dia ini termasuk ahlul kitab. Tapi Allah membedakan kalimat dengan musyrikin. Jadi yang musyrikin selain ahlul kitab semuanya disebut musyrikin, apapun agamanya. Cuma satu yang sama-sama tergolong kafir. Makanya Allah menyebutkan kafaru, lam yakunil ladzina kafaru, orang-orang yang kafir, min ahlil kitab, dari golongan ahlul kitab, wal musyrikin. Jadi sama-sama kafir. Cuma Yahudi Nasrani, Allah ingin mengatakan kepada kita itu agama murni sebenarnya. Cuma sudah dibatalkan oleh Allah dengan datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu maka Allah, maka perbuatan syirik ini ada syirkul akbar, iaitu langsung menduakan Allah, syirik. Tapi yang tidak terdeteksi adalah syirkul asghar, iaitu syirik kecil. Apa dia? Ar-riya, kata Rasulullah, menampakkan amal kepada selain Allah, membangga-banggakan amal kepada selain Allah. Ini syirik. Kenapa kok bisa dimasukkan ke dalam syirik kecil? Karena dengan membanggakan amal kepada makhluk, otomatis kita ingin menuhankan dia, kita ingin berharap pahala darinya, maka tidak dapat lagi pahala dari Allah. Kalau orang ingin membanggakan diri kepada orang lain, maka pahala ambillah dari orang yang dibanggakan itu, maka tidak dapat lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini syirik yang dibagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dosa besar. Kemudian dosa yang kedua, kata Ibnu Umar, wa qatlu nasamah, membunuh manusia, membunuh orang yang tidak berhak dibunuh. Ini kita sudah jelaskan minggu yang lalu, bulan yang lalu. Membunuh itu termasuk dosa besar dan ancamannya dahsyat. Dan Allah waktu menyebutkan masalah pembunuhan, Allah tidak menyebutkan orang kafir membunuh Islam. Tapi siapapun yang membunuh yang bukan hak, maka Allah marah, Allah laknat, Allah janjikan jahannam, Allah persiapkan untuknya azaban alima, azab yang pedih bagi si pembunuh kalau dia tidak bertaubat. Kita sudah jelaskan bulan yang lalu, taubat tetap terbuka, tetap terbuka. Jadi pembunuh itu tetap terbuka pintu taubat, cuma nanti dia berhadapan dengan Allah, dengan si terbunuh, dan dengan ahli waris. Maka Allah selesaikan urusan ini, bisa-bisa dengan taubatnya dia masuk surga, dan orang yang dibunuhnya pun masuk surga, mendapatkan hikmah daripada pembunuhan itu. Jadi dua-duanya akhirnya masuk surga. Khalid bin Walid sebelum masuk Islam banyak sekali membunuh orang Islam. Itu panglima perang yang mengalahkan orang Islam di perang Uhud, dialah panglimanya. Khalid bin Walid itu paling benci kepada Islam. Tapi ternyata ketika dia masuk Islam, maka bahkan Allah matikan dia walaupun di atas ranjang, tetapi dia mati dalam keadaan syahid di sisi Allah. Dan dari pembunuh menjadi surga. Maka orang-orang yang dibunuh
dengan hikmah dibunuh itu pun bisa masuk surga. Kemudian yang ketiga, wal firar minaz zahfi, lari dari medan perang. Ini dosa besar. Kenapa? Karena lari dari medan perang, berkhianat. Gara-gara dia lari, yang lain ciut nyalinya. Bak pun mempakat ubay naik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, jihad langsung ke depan. Tiba-tiba yang di belakang lari. Gara-gara di belakang lari, yang depan tinggal sendiri. Akhirnya mereka pun ikut lari. Kenapa? Tidak ada lagi kawannya. Maka dosa besar yang melarikan diri dari medan perang. Dosa besar. Gara-gara dia, lemahlah kaum muslimin. Tapi kalau lari dari wabah, itu bukan pengecut. Umar bin Khattab ketika mengetahui di Syam ada ta'un, waktu itu bukan corona, ada yang menyebutkan kolera, ta'un, Umar bin Khattab langsung tidak mau masuk ke kota Syam. Lalu sahabat bertanya, apakah engkau takut dengan takdir Allah? Tidak terimakah engkau dengan takdir Allah? Umar bin Khattab mengatakan, bukan, aku tidak terima dengan takdir Allah, tapi aku melarikan diri dari takdir yang buruk ke takdir yang baik. Makanya ini sesuai dengan hadis Nabi, kalau terjadi ta'un, yang berada di dalam tempat itu tidak boleh keluar, kata Rasulullah. Yang belum berada di dalam tempat itu jangan masuk ke tempat itu. Itu hadis Nabi. Sekarang istilahnya lockdown. Jadi kalau ditanya mana dalil lockdown, ya itu hadisnya. Lockdown itu sunnah Nabi. Yang dalam jangan keluar, yang dari luar jangan masuk ke tempat itu kalau di situ sudah terkena ta'un. Yang meninggal di dalam ta'un maka dijanjikan syahid, bukan orang yang terhina, malah dipilih Allah menjadi orang syahid. Jadi jangan menghina orang yang terkena corona. Ini begitu keluar di WA fulan dikabarkan menjadi suspek ODP, langsung ribut satu lot semua, seakan-akan dia adalah orang terhina. Padahal kalaupun benar, maka Allah telah memilihnya menjadi orang mulia di sisi Allah. Dia dapat pahala syahid. Kita yang hidup belum tentu dapat, Pak. Mungkin kita mati entah bagaimana nantinya. Yang Allah pilih meninggal dalam corona, Allah telah pilih dia dalam kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ini hari ini Masya Allah, ada orang yang tidak faham agama sampai jenazah orang yang sudah meninggal corona pun ditolak di kampung. Jadi menganggap jenazah itu hina, aib, pembawa penyakit. Padahal yang membawa penyakit siapa sebenarnya? Yang hana semayang royong, sabu-sabu, narkoba, yang berzina, yang makan riba, pulih-pulihnya kenyang pembawa penyakit. Karena tidak ada yang datang dari Allah azab kecuali ahli maksiat berada di kota tersebut. Jadi bukan jenazah orang kena corona yang bawa penyakit, maksiat. Siapa yang membawa corona? Ahli maksiat. Italia hancur, Ekuador hancur. Ekuador itu jenazah tercampak-campak, tertiak-tiak, enggak diurus lagi. Dalam rumah sakit tercampak-campak, di atas stasiun, di atas kursi tercampak-campak, enggak bisa diurus lagi. Kenapa? Terlalu banyak. Italia terlalu banyak jenazah dibawa dengan truk seperti kita tsunami. Kenapa? Lihat backgroundnya. Italia, negara-negara Amerika Selatan, Amerika Latin, itu penuh dengan penyakit homo. Italia jangan ditanya, itu sumber homo. Mereka berpesta homoseksual seminggu sekali. Laki-laki hanya memakai celana dalam, berpelukan, berciuman di tengah minuman keras. Allah hancurkan habis-habisan, habis-habisan. Sampai hari ini belum reda. Mereka bingung. Pemerintah langsung kolab, tidak tahu mau buat apa. Maksiat. Selama masih ada orang maksiat, jangan harap azab Allah berhenti. Makanya bukan orang yang terkena corona pembawa penyakit, maksiat yang harus kita hinakan, yang harus kita lihat sebagai sumber masalah adalah pembawa maksiat. Nyo gabuk nganti raurung,
ya, sehingga merasa bahwa itu aib, sampai keluarganya diisolasi, dianggap hina, isteri-isterinya dianggap hina. Walaupun kita patut berjaga-jaga, ya. Nah, itu dosa ketiga kata Ibnu Umar. Dosa besar keempat, wa qazful muhsanat, menuduh perempuan baik-baik berzina. Itu dosa besar. Suami menuduh isteri, kata suami, kamu selingkuh. Bagaimana hukum dalam syariat? Suami dosa besar kalau tidak bisa membuktikan isterinya selingkuh. Jadi bukan gara-gara minyak wangi langsung dituduh isterinya selingkuh, tidak bisa. Makanya dalam Islam itu suami ini dijatuhkan hukuman cambuk, yaitu 80 kali cambuk, 40 kali. Untuk tidak dicambuk, satu-satunya jalan adalah melakukan li'an. Li'an itu saling bersumpah di depan hakim. Suami bersumpah di depan hakim 5 kali bahwa isterinya adalah seorang penzina. Kali kelima dia mengatakan, kalau seandainya isteriku tidak benar-benar tidak berzina, maka aku siap menerima kutukan dari Allah, laknat Allah kepada aku. Isteri lalu membalas 5 kali. 4 kali dia ucapkan bahwa dia tidak berzina. Kali kelima, seandainya suamiku benar bahwa aku berzina, maka aku siap dilaknat oleh Allah. Maka terceraikanlah mereka, cerainya cerai abadi, tidak boleh kembali sama sekali. Kalau yang fasah hari ini, fasah gugat cerai, itu boleh kembali, cuma bukan melalui rujuk, tetapi kembalinya harus membuat akad yang baru. Jadi intad darah tuha ngelintu awai, mau kahwin lagi setelah fasah boleh, tetapi bukan rujuk, buat akad baru, bayar mahar lagi, antar tebu lagi, kelapa buat jadi itik lagi, kemudian intad darah wailom, intad lintu model begitu. Tapi kalau li'an tidak boleh kembali, sudah saling melaknat, tidak boleh kembali. Dosanya apa? Menuduh perempuan baik-baik berzina. Hari ini Masya Allah, orang bermain dengan elektronik, memasang foto seseorang seakan-akan berzina dengan orang lain untuk menjatuhkan marwah, mencemarkan nama baik orang. Ini yang membuat settingan ini, dia termasuk qazful muhsanat. Dosanya besar sekali, besar sekali, ya. Yang berani setting foto orang seakan-akan berzina, maka tunggulah azab Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, wa aklur riba, makan riba. Ini sudah sering sekali di mulut saya mengucapkannya, Pak. Dan terus-terusan saya ucapkan sampai kiamat nantinya kalau panjang umur. Kenapa? Pulih-pulih penyakitnya. Ada bank yang sudah rubah nama syariah, tapi prakteknya tidak syariat. Peduk sangat dengan syariat. Wadai tatamang udahlah mentang pepinjam peng. Ada yang alhamdulillah sudah mulai menanjak jembatan-jembatan syariat. Kita pinjam uang enggak dipinjamkan lagi, tapi mereka akan melakukan murabahah. Kami tidak pinjamkan uang, tapi bapak perlu apa? Rumah, kami belikan rumah untuk kami. Setelah jadi hak milik sempurna, lalu dia menjual ke nasabah dengan jual beli kredit, bukan pinjam meminjam kredit. Itu sah murabahah. Yang hari ini tulis nama syariat, tulis nama banknya besar, syariatnya kecil di ujung, Pak. Dari model tulisannya saja kada doa kiban cara. Dan but semua mandum. Ini dosa terbesar sampai Rasulullah melaknatnya dengan mengatakan, yang memakan riba 1 dirham wa huwa ya'lam, dan dia tahu itu riba, dosanya asyadduh min sittah wa salasina zinyah, dosanya melebihi 36 kali berzina. 36 kali berzina. Sekarang tokey sabu-sabu saja tidak sampai 6 kali berzina. Nyos 3 pajuh riba 26 ke Madinah. Bangga lagi. Ini Ustaz, alhamdulillah rumah ni saya kredit ini di bank ni Ustaz, alhamdulillah. Dengan izin Allah saya dikasihlah kredit, alhamdulillah. Kan pungo Pak bahasa lagi.
dia masih mengucapkan alhamdulillah di balik dosanya. Ini alhamdulillah mobil ini Ustaz, saya bersedia mengantar Ustaz ke mana saja dengan mobil ini. Mobil ini kita kredit Ustaz, tenang saja. Alhamdulillah Allah beri rezeki kita Ustaz. Masya Allah. Belum sadar-sadar. Bapak Ibu, kita kalau menemukan orang berzina, bencinya minta ampun, pukul rame-rame, mandikan dengan air paret. Subhanallah. Yang tukang pukul lebih 36 kali berzina, yang dia pukul baru kali itu berzina. Tidak sadar juga. Dalam hadis lain, dosa zina sama dengan berzina dengan dosa riba sama dengan berzina dengan ibu kandung sendiri. Karrajul ya'ti ummah, seperti seseorang laki-laki mendatangi ibunya yang tingkat raya, tapi nyokehnya desa yang dipubut lima dumurung royong. Kenapa mulut saya mengulang-ulang di atas mimbar setiap waktu? Karena ini dosa yang terus-terusan dilakukan. Bahkan jamaah masjid salat 5 waktu butnya hana kada. Makanya terpaksa diulang-ulang. Nanti ada yang bilang ada sat. Saya bilang balik, yang ada sat dah hana tinggal. Yang atas set ini belum ditinggalkan. Makanya perlu di atas set ini. Ya. Jadi jemaah maka Allah SWT, dan dosa itu bukan hanya kepada rentenir Bapak Ibu. Waktu Rasulullah menyebutkan tentang riba, itu bukan hanya kepada rentenirnya. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'ah fir riba. Rasulullah melaknat 4 orang dalam urusan riba. Yang pertama, akiluhu, rentenirnya, pemakannya, banknya. Maka kalau dibilang banknya, yang masuk neraka siapa? Apakah bangunan bank itu? Pekipas angin lambang, atau AC kulkas dalam bank masuk neraka? Tidak, pengelolanya. Yang pertama itu. Yang kedua, wa muakkiluhu, yang memberi makan, akil pemakan. Yang kedua, muakkil, yang memberi makan. Siapa yang memberi makan rentenir? Nasabah. Pinjam 30 juta, disuruh balikkan 10 tahun, misal contoh kita ambil, disuruh balikkan, hitung-hitung menjadi 150 juta. Kita kasih makan dia 50 juta. Kalau kita enggak pinjam, enggak hidup dunia riba itu. Gara-gara ada nasabah, semakin banyak kredit, makin hidup dunia riba. Maka orang yang dilaknat kedua, muakkil, pemberi makan. Siapa yang diberi makan? Rentenir. Maka nasabah desa. Nanti jangan ada yang mengatakan, "Long Ustaz, long cuma pinjam tagai." Nya kan urungnya yang rentenirnya sama. Muakkil, pemberi makan. Yang ketiga, wakatibuhu, penulisnya. Siapa yang tulis? Yang kerja. Yang waktu kita datang, "Assalamualaikum Bapak, silakan duduk. Ini tempat duduk Bapak, ini tempat duduk corona, di sini Bapak satu lagi." Lalu disambut Masya Allah dengan senyuman indah. Disuruh duduk, dipanggil nomor panggilan. Kemudian begitu kita tahu mau pinjam 100 juta, makin senyum lebar Pak. "Alhamdulillah Pak, Bapak pinjam kami, bereskan urusan Bapak. Bapak duduk manis saja. Ini ada bonbon, Bapak makan dulu bonbon ini." Masya Allah. Dihormati Pak. Sesama syaitan saling menghormati. Dipinjamkan uang, masuk ke dalam dunia itu. Penulisnya, sampai kita disuruh tanda tangan, kami yang isi Pak formulir, kami isi, tenang saja Bapak. Bapak tanda tangan di sini. Lalu dipegangnya tangan kita, cap jempol di sini. Masya Allah, besok Bapak ambil 100 juta. Senang bekerja sama dengan Bapak. Oh Masya Allah, Tuhan senang masa-masa malam neraka. Cuma mereka Allah Subhanahu Wa Taala. Katibuhu, hati-hati bekerja, memuluskan dunia riba, hati-hati bekerja. Gak usah bangga. Orang tua gak usah bangga. Di mana kerja anak? Di bank. Oh Masya Allah Ustaz, anak saya Alhamdulillah susahnya lulus di situ Ustaz. Kalau saya berfikir Pak, kok bangga kerja di tempat yang bergaul dengan riba, kok bangga? Pasang foto lah ke ruang jamu. Di ruang tamu dipasang anak pertama pemakan riba, nggak ditulis di situ. Maunya kan ditulis anak pertama pemakan riba, anak kedua lulus karena sogok, anak ketiga anak mau hojak li kujuk juga nan. Lagi-laginya sebenarnya Masya Allah, tapi mereka bangga. Dan yang keempat kata Rasulullah, wasyahidaihi, saksi-saksinya. Siapa saksi? Yang ngajak-ngajak orang. Ada yang ngajak resmi, namanya outsourcing.
Jadi ditugaskan cari 100 nasabah, kamu angkat kami jadi karyawan. Kalau berhasil dapat 100 nasabah dalam sebulan, kami angkat jadi sibuklah mereka masuk ke sekolah-sekolah, masuk ke entah ke mana-mana masuk, Pak. Pokoknya jumpa orang yang dia lihat adalah orang ini sebagai jembatan untuk dia bisa jadi karyawan. Semuanya. Ada yang tidak resmi, ada teman curhat, saya susah sekali hidup begini, rumah nggak beres, sekarang kenderaan nggak ada, saya ada jalan keluar. Kemarin saya baru pinjam, mudah kok, mereka ramah-ramah semuanya. Dikasih jalan, Pak, dikasih jalan. Nanti ketemu saya, bilang aja nama saya, mereka udah tahu kok saya siapa. Dimuluskan jalan, kasih tahu jalan-jalannya, nanti begini-begini. Ini disebut dengan syahidi. Di ujung hadis Rasulullah menyebutkan kulluhum sawa, semua mereka sama. Sama apanya? Dosanya sama. Sama-sama berzina 36 kali. Itu kalau 1 dirham. 36 kali kalau 1 dirham. 1 dirham itu 1/4 dinar. 1 dinar 2.600.000, kira-kira begitu. 1 dirham bagi 4, Pak, sekitar 600 ribuan pinjam 600 ribu, 36 kali berzina. Sekarang orang tidak pinjam 600 ribu, Pak, 100 juta. Ni kira mentang pedungga Madinah kah? Tidak takut kepada Allah, mengaku-ngaku ahlu sunnah, mengaku-ngaku takwa kepada Allah. Ramadannya tidak diterima Allah kalau tidak dia tinggalkan dunia itu. Nah, kalau begitu tinggalkanlah. Masih terjepit dengan kredit belum habis, sadar udah sadar, tetapi masih ustaz lung tak sadar, tapi mentang dalam kredit 15 tahun tu. Bagaimana kata para ulama, kalau bisa dibom, apa yang dibom? Bukan banknya dibom, kreditnya, Pak, dibom. Kalau bisa bom. Cuma hari ini Masya Allah, mau dibom pun dilarang, Pak. Mau dilunasi sekaligus dilarang, Pak. Nggak boleh Bapak lunasi. Kalau dilunasi ini Bapak kena penalti, didenda. Masya Allah, orang mau bayar lunas didenda, Pak. Nah, yang lebih pengobot ributnya, Pak. Ada orang berutang sama kita, mau bayar lunas, kita bilang nggak boleh bayar lunas. Kalau bayar lunas saya denda. Bayarnya sikit-sikit saja bayarnya. Masya Allah, na'udzubillah. Pakan di pebangai urang lepek dia truk lagi nyok. Di urang pinjam pi lebih bangai. Na'udzubillah. Makanya aklu riba ini mengerikan, Pak. Dan Rasulullah sudah sebutkan dosanya di akhirat. Setiap hari dia ditenggelamkan dalam sungai darah bercampur nanah yang keluar dari penduduk neraka ketika mereka mati hidup, ya. Dalam neraka panas, air darah dan nanah itu, mereka mau berenang ke tepian, malaikat berjaga di tepian, diambil batu kemudian dihancurkan kepalanya, tenggelam lagi ke tengah sungai, mandi lagi, tenggelam hidup. Ditanya oleh Rasulullah kepada Jibril, kepada malaikat dalam hadis Samurah bin Jundab, siapa mereka wahai Jibril? Siapa mereka wahai malaikat? Malaikat menjawab, alladzina ya'kuluna riba, yang di dunia mereka makan riba. Wallahu a'lam. Saya hanya bisa mengingatkan, dan kenapa mulut saya lepas untuk mengatakan riba, alhamdulillah, saya belum pernah terjun ke dalam dunia itu. Maka gelah lum pegah. Gelah lum pegahnya, karena insya-Allah mudah-mudahan Allah lindungi. Berikutnya sedikit lagi, kalau tidak habis kita sambung bulan Juni nantinya. Lupa habis wujud tu. Wa aklu malil yatim. Dosa berikutnya kata Ibnu Umar, memakan harta anak yatim. Kemudian wa ilhadum fil masjid, lalu berbuat maksiat di dalam masjid. Buat maksiat dalam masjid macam-macam, orang berzina diam-diam macam-macam. Tapi ada maksiat kecil, contohnya apa? Berbicara bisnis yang bukan urusan agama dalam masjid. Contoh lain apa? Berbuat hal-hal yang makruh dalam masjid. Itu kalau diulang-ulang bisa berubah jadi dosa kecil. Menyono merukuk, baik merukuk dalam masjid. Kedih luar masjid. Duduk di luar masjid kalau bagi mereka yang memang harus merokok. Jangan di dalam masjid. Tapi mohon maaf, kadang-kadang bukan muridnya yang merokok, gurunya merokok dalam masjid. Nya hana doa begah le. Menyobrat tak pegah hantu kadang-kadang. Begitu biasanya. Berikutnya, wallazi yastaskhir,
dosa berikutnya yang suka menghina. Yang berikutnya wa bukaul walidain minal uquq. Di sini baru Rasulullah Ibnu Umar mengatakan, engkau membuat tangisan, engkau membuat orang tuamu menangis karena kedurhakaanmu. Maka siapa saja yang pernah membuat orang tuanya menangis karena kedurhakaannya, maksiatnya, menyakiti orang tuanya, dia telah terjun ke dalam dosa-dosa besar. Seorang ibu melahirkan sakit, tapi lebih sakit pada saat disakiti oleh anaknya. Makanya dalam hadis ini terakhir disebutkan qala li Ibnu Umar, lalu Ibnu Umar melanjutkan atafraqun nar wa tuhibbu an tadkhulal jannah. Dia berkata, Ibnu Umar berkata kepada, kamu kan tadi dia lapor saya melakukan dosa besar, ternyata bukan dosa besar. Lalu Ibnu Umar bertanya, kamu takut dengan neraka dan ingin masuk surga? Qultu wallah. Lalu dia mengatakan, iya wallahi saya benar-benar ingin masuk surga dan takut kepada neraka. Qala ahayyun walidak, masih hidup orang tuamu? Qultu indi ummi, yang masih hidup cuma ibuku. Qala, lalu Ibnu Umar berkata, huwa fa wallahi, demi Allah, law alanta laha al-kalam, seandainya engkau berlemah lembut bicaramu kepada ibumu, kadang yang masih hidup ibu, kalau masih hidup dua-dua pasti kepada orang tuamu maksudnya. Kalau engkau berlemah lembut dalam bicara kepada orang tuamu, wa at'amtaha at-ta'am, dan engkau memberinya makan, la tadkhulannal jannah majtanabtal kabair, maka dipastikan engkau akan masuk surga selama engkau menjauhi dosa besar yang lain. Jadi ada dua perkara Ibnu Umar menyebutkan, bicaralah dengan orang tua dengan lemah lembut, mau dijauhkan dari api neraka dan mau masuk surga, bicaralah dengan lemah lembut. Walaupun orang tua sudah tidak bisa lembut lagi, Pak. Orang tua kalau makin tua enggak lembut lagi, Pak. Dulu dia tidak bingkeng, tapi begitu sudah tua dia bingkeng. Kenapa? Psikologinya terganggu, cepat marah. Orang tua itu cepat tersinggung. Kadang-kadang kita salah bicara pun tersinggung. Waktu dia membesarkan suaranya, maka kita jangan angkat suaranya. Kita jangan kita sampai menyahutnya dengan suara yang membuat dia merasa sakit. Jangan sampai kita katakan purusan rohnya. Jangan sampai keluar kalimat itu. Jangan sampai ibu kita menangis. Jalan menuju surga, berbicaralah yang lembut dengan orang tua. Lalu wa ta'amtaha, yang kedua kata Ibnu Umar, berilah dia makan. Yang hari ini sudah jadi PNS, walaupun gaji 13 dan THR ditunda, tapi jangan tunda gaji untuk orang tua. Kirimkanlah tiap bulan semampunya. Dan kita yang suami, Pak, istri itu masih di bawah derajat orang tua. Kita yang suami, istri masih di bawah derajat orang tua. Orang tua wajib tanggung nafkah kalau dia miskin. Yang tanggung nafkah siapa? Anaknya. Istri yang salehah akan menyuruh suaminya, bang, udah gajian, jangan lupa kirim mamak. Maksudnya bukan mamak dia, mamak suami. Itu istri salehah. Dia yang ingatkan suaminya. Dia yang ingatkan suami, jangan lupa kirim. Kenapa seorang istri harus melakukan itu? Karena kalau dia hari ini berbakti kepada mertuanya, orang tua dari suaminya, maka tunggulah nanti kalau kita punya menantu, menantu pun akan mengucapkan kalimat yang sama. Hari ini kita memuliakan orang tua suami karena dia yang wajib tanggung nafkah kepada orang tuanya. Kama tudinu tudan, kata para ulama, sebagaimana engkau melakukan satu amalan, engkau akan mendapatkan balasan yang sama. Hari ini kita berbuat baik kepada mertua, maka nanti menantu kita berbuat baik kepada kita. Tapi kalau hari ini begitu gaji suami keluar, lalu dia mengatakan, kirim baju ke mak, yang belanja kalau menang, kirim baju. Dia marah kalau dikirim ke orang tua suami, tapi dia diam-diam mengirimkan kepada orang tuanya sendiri. Dia tidak mau harta suami diambil untuk orang tuanya. Maka tunggulah nanti waktu sudah punya menantu, menantu pun memperlakukan hal yang sama kepada kita. Kenapa anak laki-laki kita enggak pulang-pulang, Pak? Kenapa anak laki-laki kita enggak pernah kirim uang ke kita? Bahkan mungkin dia sudah kerja entah di mana-mana. Dia kerja mungkin di Malaysia, enggak ada satu tiket pun dia kirimkan ke kita. Enggak ada telefon mak nak amain kena mak abah ayah. Kenapa? Mungkin dia mendapatkan istri yang sama dengan kita dulu. Maka berbaik-baiklah dengan orang tua. Itu jalan menuju surga dan membebaskan diri dari api neraka.
Baik Bapak Ibu menakan Allah, karena sudah azan maka tidak mungkin lagi kita untuk melakukan tanya jawab. InsyaAllah kita bertemu setelah Ramadan di bulan Juni, insyaAllah, bulan Juni insyaAllah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencatat semua yang hadir, memberi keberkahan kepada keluarga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.